Hello X level, X1, X2, and X3. How are you today? How are you this morning? I hope all of you keep spirit and keep healthy. Now, we are going to study mathematics. Before we study, prepare yourself and pray first. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study mathematics. Please bless us and guide us so that we can understand the lesson. In Jesus' name we pray. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar operasi perkalian bentuk pecahan. Nah, di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk desimal. Nah, sekarang kita masuk ke operasi perkalian bentuk pecahan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan campuran. Oke, sebelum kita membahas tentang perkalian bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan campuran, kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat mengenal operasi perkalian bentuk pecahan biasa. Nah, kemudian siswa diharapkan dapat mengenal operasi perkalian bentuk pecahan campuran. Kemudian siswa diharapkan dapat melakukan operasi perkalian bentuk pecahan biasa. Kemudian yang terakhir, siswa dapat melakukan operasi perkalian bentuk pecahan campuran. Oke, kita lihat yang pertama untuk operasi perkalian bentuk pecahan biasa. Nah, misalkan di sini teacher buat contoh soalnya. Nah, ini adalah tipe soal perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, contohnya adalah 1/4 dikali 7. Nah, di sini teacher akan menjelaskan dengan dua cara. Nah, untuk cara yang pertama itu adalah kita mengubah pecahan itu menjadi bentuk pecahan biasa ya. Nah, jadi pastikan pecahan itu adalah pecahan biasa. Nah, di sini 1/4-nya sudah pecahan biasa. Nah, dikali 7. Nah, ini 7 ini masih bilangan bulat, belum bentuk pecahan biasa. Nah, maka bilangan bulat ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Coba, 7 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa, tapi nilainya harus tetap 7. Nah, maka 7 per berapa supaya hasilnya tetap 7? Nah, maka 7/1 ya. Jadi kita ubah ke bentuk pecahan biasa tapi nilainya harus tetap 7. Tidak boleh berubah pembilangnya. Harus tetap 7. Nah, maka 7/1 sama dengan 7. Ya, jadi tidak boleh misalnya 14 dibagi 2. Nah, itu kan tetap 7 tapi pembilangnya bukan 7 lagi tapi sudah 14. Nah, jadi harus pembilangnya harus tetap 7 ya. Maka supaya hasilnya tetap 7, maka pecahannya 7/1. Nah, bilangan bulatnya sudah diubah ke bentuk pecahan biasa, maka kita selesaikan 1/4 dikali 7/1 sama dengan. Nah, untuk langkah yang kedua, kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, ini. Maka hasilnya sama dengan pembilang 1 dikali 7 sama dengan 7, penyebutnya 4 kali 1 sama dengan 4. Maka, setelah kita dapatkan hasilnya 7/4, kita sederhanakan ya. Jadi langkah yang ketiga kita harus sederhanakan. Maka sederhana dari 7/4 sama dengan 1/3/4 ya. Jadi kita ubah ke bentuk campuran. Karena kalau kita bagi, ini tidak bisa. Jadi harus diubah ke bentuk pecahan campuran. Maka hasil dari perkaliannya adalah 1/3/4. Oke, untuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah cara cepatnya. Nah, misalnya contohnya tadi 1/4 dikali 7. Nah, kita kalikan pembilang ke bilangan bulatnya. Jadi kita langsung kalikan pembilangnya, pembilang dari 1/4 ke bilangan bulat ya. Nanti penyebutnya tetap 4. Nah, maka 1 dikali 7 sama dengan 7/4 ya. Jadi kalau di sini 7-nya tidak kita ubah ke bentuk pecahan biasa, tapi tetap dia bilangan bulat. Maka yang kita kalikan adalah pembilang dikali ke bilangan bulatnya.
maka 1 kali 7 per 4 sama dengan 7 per 4. Kita sederhanakan menjadi 1 3 per 4. Jadi cara pertama dengan cara 2 itu hasilnya sama ya. Nah, jadi boleh anak-anak menggunakan cara yang mana? Cara yang pertama juga boleh, cara yang kedua juga boleh, mana yang lebih dipahami. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua untuk tipe soal yang lain. Nah, ini adalah soal perkalian bentuk pecahan biasa. Nah, kita lihat soalnya sudah berbentuk pecahan biasa ya, berarti kita boleh langsung buat ke cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, maka diperoleh 3 kali 1 per 4 kali 6. Nah, sama dengan 3 per 24. Nah, 3 per 24 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya. Sama dengan 1 per 8. Nah, untuk cara yang kedua, ini adalah kita membagikan pembilang dengan penyebut. Nah, pembilangnya ini boleh dari pecahan yang pertama, penyebutnya boleh dari pecahan yang kedua, atau boleh dari satu pecahan ini. Ya, misalnya ini satu pecahan ini boleh dibagi pembilang dengan penyebutnya, atau boleh berbeda pecahan, tapi pembilangnya harus dibagi dengan penyebut. Ya, tidak boleh pembilang dibagi dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Nah, perhatikan caranya seperti ini. Nah, dari pecahan ini, adakah kira-kira yang bisa kita bagi? Atau sama-sama dibagi berapa dia bisa? Ada ya, yaitu 3 dan 6. Nah, 3 dan 6 ini sama-sama dibagi berapa bisa habis? Sama-sama dibagi 3. Nah, kalau ini dibagi 3, berarti hasilnya 1. Ini dibagi 3, hasilnya 2. Nah, maka diperoleh, nah, yang kita kalikan bukan lagi 3 kali 1, tapi 1 dikali 1, maka 1 dikali 1 per 4 dikali 2 ya, bukan 4 dikali 6 lagi karena kita sudah coret tadi dengan pembilang ini. Nah, maka 4 kali 2, nah sama dengan 1 per 8. Nah, hasilnya sama kan? Tapi caranya lebih simple ini. Nah, ini dia caranya panjang ya, dan kita harus mengalihkan angka-angka yang besar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Ini masih bentuk pecahan biasa ya. Nah, ini contoh yang ketiga ini pecahannya sudah lebih dari 2 ya. Ini ada 3 pecahan biasanya yang akan kita kalikan. Nah, caranya hampir sama. Nah, untuk cara yang pertama, nah kita tuliskan soalnya 4 per 12 kali 2 per 8 kali 2 per 4 sama dengan, nah yang kita kalikan pertama adalah pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua. Nah, baru nanti kita lanjutkan ke pecahan yang ketiga. Maka 4 per 12 dikali 2 per 8 ya, ini kita buat dalam kurung, yang artinya kita kerjakan dulu yang pertama yang di dalam kurung, baru kita kalikan nanti hasilnya ke sini. Nah, maka kita kerjakan yang dalam kurung, berarti 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Kemudian 12 kali 8 sama dengan 96. Nah, kemudian kita kalikan ke pecahan ketiga, kali 2 per 4 sama dengan 16 per 364. Nah, kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 16. Nah, cara mencari pembaginya itu kita boleh mencari FPB-nya ya. Kita boleh mencari FPB-nya supaya lebih cepat. Nah, ini FPB dari 16 dan 384 adalah 16. Nah, maka sama-sama dibagi 16, berarti 1 per 24. Oke, kita lihat untuk cara yang kedua. Nah, kita tuliskan soalnya. Nah, dari soal ini, dari pecahan ini, kira-kira mana yang bisa kita bagi antara pembilang dengan penyebut? Ya, boleh dari pecahan pertama ke pecahan kedua, atau dari pecahan pertama ke 3, atau dari 2 ke 3 ya. Jadi boleh, terserah, bebas. Yang penting dia yang dibagi adalah pembilang dengan penyebutnya. Oke. Nah, yang bisa kita bagi adalah pembilang dari 4 dan penyebut dari 8. Oke, kita coret. Nah, maka hasilnya adalah sama-sama dibagi 4, berarti ini bagi 4 1 ya. 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, yang mana lagi? 12 dan
2. Nah, 12 dan 2 sama-sama dibagi 2 ya. Oke, yaitu ini 6, ini dibagi 2 sama dengan 1. Nah, kira-kira masih ada? Ada ya. Nah, ini 2 dan 4. Nah, sama-sama dibagi 2. Hasilnya 1 dan 2. Nah, setelah kita membagi antara pembilang dengan penyebut ya, atau mencoret namanya, nah, maka diperoleh, kita kalikan pembilangnya 1 dikali 1 kali 1, kemudian per 6 dikali 2 kali 2. Nah, sama dengan 1 per 24 ya. Ini 1 per 24. Nah, hasilnya sama kan? Tapi ini lebih mudah atau lebih cepat. Ini dia dengan cara panjangnya. Oke. Sekarang kita masuk ke operasi perkalian bentuk pecahan campuran. Nah, untuk contoh yang pertama, pecahan campuran, kita ambil 2 pecahan campuran dulu ya. Nah, cara yang pertama adalah kita ubah dulu pecahan campurannya ke bentuk pecahan biasa ya. Itu langkah yang pertama. Kita ubah dulu bentuk pecahan campurannya ke bentuk pecahan biasa. Nah, maka pecahan biasa dari 3/2/4 sama dengan 14/4 dikali pecahan biasa dari 1/2/7 sama dengan 9/7. Maka kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka diperoleh 126/28. Kita sederhanakan, yaitu 9/2 ya. Ini sama-sama dibagi 14 ya. Nah, 9/2 ini belum sederhana ya, maka harus kita sederhanakan, yaitu diubah ke bentuk pecahan campuran ya, karena ini tidak bisa lagi kita bagi, maka harus kita ubah ke bentuk pecahan campuran karena pembilangnya masih lebih besar dari penyebut. Nah, pecahan campurannya adalah 41/2. Nah, untuk cara yang kedua, adalah sama ya, kita ubah dulu terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan biasanya adalah 14/4 dikali 9/7. Nah, kita lihat mana yang bisa kita coret pembilang dengan penyebutnya. Nah, yaitu 14 dan 7. Nah, 14 dan 7 ini sama-sama dibagi 7 ya, supaya ada yang habis. Berarti ini 1, nah ini 2 ya. Nah, maka diperoleh, nah, sebelum itu, setelah kita bagi 14 dengan 7, kira-kira ada yang bisa kita bagi lagi? Ada ya, yaitu penyebut yang di bawah dengan hasil bagi pembilangnya yang di atas. Nah, penyebut yang di bawah 4, yang di atas 2 kan? Berarti bisa kita bagi ya, karena ini masih termasuk pembilang ya. Karena kita tidak bisa tuliskan di sini, makanya teacher buat di atas. Nah, maka hasilnya adalah ini menjadi 2, ini menjadi 1. Nah, setelah itu diperoleh 1 dikali 9 ya, per 2 dikali 1 sama dengan 9/2, sama dengan kita sederhanakan 41/2. Nah, hasilnya sama ya, tapi ini lebih simpel ya. Ini dia cara panjang dan angkanya lebih besar yang kita kalikan. Oke, sekarang kita ambil contoh yang kedua untuk 3 pecahan campuran. Nah, caranya hampir sama seperti pecahan biasa yang tadi ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, kemudian kita kalikan pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua ya. Nah, maka diperoleh, buka kurung, 20/9 dikali 8/5. Nah, kita kalikan, maka diperoleh 160/45 ya. Kalikan ke pecahan ketiga, 10/4 sama dengan 1600 ya, dari 160 kali 10 per 45 kali 4, 180 sama dengan, kita sederhanakan ya, maka 80/9 ya. Oke, karena ini sama-sama dibagi 20. Nah, kemudian 80/9 ini belum sederhana ya. Nah, ini harus kita ubah ke pecahan campuran, karena kalau kita bagi, ini tidak bisa lagi dibagi. Nah, jadi harus diubah ke pecahan campuran supaya lebih sederhana.
Nah, maka pecahan campurannya adalah 8/9. Oke, kita lihat untuk cara yang kedua. Nah, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Nah, 22/9 itu pecahan biasanya 20/9 ya, dari 9 kali 2 tambah 2. Nah, kali 5 kali 1 tambah 3, yaitu 8/5, dikali 4 kali 2, 8 tambah 2, 10/4. Nah, maka kita lihat mana yang bisa kita coret antara pembilang dengan penyebut. Nah, kita lihat, yaitu 20 dengan 5. Nah, ini sama-sama dibagi 5, supaya ada yang habis. Nah, yang habis adalah 5, ya, yaitu 1, dan 20-nya adalah 4, ya, karena 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, maka di sini pembilangnya 4, di sini penyebutnya 1. Nah, ada lagi yang bisa kita bagi? Ada. Nah, di mana itu? 8 dan 4. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Nah, berarti ini menjadi 2, ini menjadi 1. Jadi kalau kita membagi, usahakan dia habis ya nak ya. Jadi diperolehlah hasilnya menjadi 4 dikali 2 dikali 10 per 9 kali 1 kali 1 ya. Nah, sama dengan kalikan 4 kali 2 8 kali 10 80 per 9 kali 1 kali 1 sama dengan 9. Maka kita sederhanakan ke bentuk pecahan campuran, yaitu 8/9 ya. 8/9 ini sama ya dengan 80/9. Nah, caranya kita buat dulu penyebutnya 9. Nah, maka kita cari 9 dikali berapa yang mendekati 80. 9 kali 8 ya, yaitu 72. Nah, sisanya berapa supaya 80? Nah, sisanya adalah 8. Oke, itu dia cara mengubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, demikianlah penjelasan teacher mengenai operasi perkalian bentuk pecahan biasa dan operasi perkalian bentuk pecahan campuran. Jadi di sini ada dua cara yang teacher buat ya. Jadi anak-anak boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Ya, tidak harus kedua cara yang kamu gunakan. Jadi ketika kamu mengerjakan soal, boleh kamu menggunakan cara pertama ataupun cara yang kedua, mana yang lebih kamu pahami, yang lebih gampang, ya kan, yang lebih cepat. Nah, untuk aktivitasmu ya, supaya kamu bisa latihan. Nah, di sini teacher ada buat soal ya, sebanyak 5 soal ya. Ini operasi perkalian bentuk pecahan biasa dan operasi perkalian bentuk pecahan campuran. Nah, jadi nanti ini dikerjakan dengan menggunakan cara ya. Jadi tidak hanya jawaban yang kamu buat ya, boleh menggunakan cara pertama atau tadi cara yang kedua ya. Nah, sekian untuk hari ini ya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Oke, see you next time and God bless you.